Halo, selamat datang di ruang sunyi yang penuh cerita. Di tempat kecil bernama laundry, bukan cuma pakaian yang dicuci bersih, tapi juga kenangan, luka, dan kadang rindu yang tak sempat diucap. Malam ini, izinkan aku membisikkan kisah tentang Mbak Sasti, seorang janda yang dayam-dayam menyimpan sepi di balik senyumnya. Dan Prama, lelaki muda yang datang bukan cuma membawa cucian, tapi juga perasaan. Ini bukan kisah cinta biasa, ini tentang diam yang saling menatap, tentang jarak usia yang menyala dalam gelora sunyi, dan tentang dua hati yang saling menemukan di antara tumpukan pakaian bersih dan aroma sabun. Selamat mendengarkan Aroma di Balik Tirai, sebuah cerita untuk kamu yang pernah jatuh cinta. Diam. Di sebuah sudut perumahan yang tak terlalu ramai, berdirilah sebuah rumah mungil dengan pelang kayu bertuliskan Sasti Laundry. Setiap hari, tempat itu menyambut pagi dengan suara khas. Dengung mesin cuci yang berputar malas, desir air sabun yang menyelinap dari sela kain, dan denting hanger yang beradu pelan di gantungan besi. Aromanya adalah campuran sabun lemon dan pewangi mawar, melayang lembut di udara seperti bisikan kenangan. Mbak Sasti, begitulah semua orang memanggilnya, adalah sosok yang selalu tampak sibuk, tapi tetap tenang. Ia bergerak lincah dari mesin ke meja lipat, dari setrika ke rak gantungan, menyulam hari-harinya dengan kesunyian yang telah ia peluk bertahun-tahun. Matanya teduh, namun menyimpan lelah, dan bibirnya jarang menyungging senyum, kecuali untuk sekadar menyapa pelanggan. Salah satu yang rutin datang adalah Prama. Setiap Jumat sore, pria muda berusia 22 itu berjalan ke laundry dengan langkah tenang dan senyum sopan. Rambutnya selalu rapi dan pakaian yang ia bawa dilipat seakan dengan cinta. Baju kerja, celana panjang, kemeja putih, semua tersusun seperti sebuah ritual. Ia tak banyak bicara, namun sorot matanya tak pernah bohong. Ada jeda dalam setiap pamitnya. Saat tangannya menyambut nota dari Mbak Sasti, pandangannya selalu terhenti sedetik lebih lama. Sekilas saja, tapi cukup membuat dada Sasti terasa berbeda. Seolah udara jadi lebih tebal, seolah detak jantungnya berubah irama. Hari itu, nota kecil yang ia sodorkan tergelincir dari jari Sasti. Tangannya refleks, meraih, dan bersentuhan dengan jari Prama. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membakar ujung-ujung sarafnya. Ia menarik tangan sepat-sepat, berpura-pura sibuk melipat. Namun, hatinya masih memutar ulang sentuhan itu, seperti lagu yang tak ingin ia akhiri. Semenjak itu, Mbak Sasti mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Prama merapikan kemejanya, cara ia mengucap terima kasih dengan suara rendah yang lembut, dan terutama, bagaimana matanya kadang menyimpan sesuatu, entah rindu, entah rasa yang belum sempat terucap. Dan di antara aroma sabun dan wewangian itu, tumbuhlah sesuatu yang tak bisa dijemur atau disetrika. Sebuah rasa yang mengendap diam-diam, menunggu waktu untuk tumbuh menjadi nyala. Sejak hari itu, Prama tak lagi sebatas pelanggan, ia menjadi kehadiran yang dinanti, senyuman yang ditunggu, dan suara yang diam-diam membuat dada Mbak Sasti bergetar. Jumat sore, bukan lagi sekadar waktu sibuk mengganti nota dan menyetrika baju. Ia berubah menjadi ruang rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh dua hati yang mulai berdetak tak biasa. "Mbak Yu suka kopi hitam atau susu?" tanya Prama suatu hari, saat Mbak Sasti sedang menyusun baju di rak kayu. Sasti mendongak, sedikit terkejut. Prama biasanya diam. Kali ini, ia membuka pembicaraan tentang hal remeh, tapi terasa begitu pribadi. "Aku suka yang pahit," jawab Sasti lirih, "biar seimbang sama hidup." Prama tertawa kecil, tawa yang tak berlebihan, namun cukup untuk memecah udara laundry yang biasanya sunyi. Hari-hari berikutnya, percakapan mereka mengalir pelan tentang buku-buku tua yang Prama suka baca di perpustakaan kampus, tentang lagu-lagu lawas yang Sasti dengarkan saat menyetrika. Mereka seperti dua sungai yang awalnya malu bertemu, lalu perlahan menyatu, membawa riak-riak kecil yang mengguncang dasar hati. Setiap kata dari Prama membuat Sasti merasa dilihat, bukan sebagai janda, bukan sebagai wanita yang ditinggal anak dan mantan suami, bukan sekadar pemilik laundry kecil, tapi sebagai perempuan yang layak didengarkan, dipahami, bahkan mungkin dicintai. Sejak itu, Jumat sore,
menjadi detik yang paling ia tunggu. Ia membersihkan ruang laundry lebih rapi dari biasanya, mengganti taplak meja kecil di sudut ruangan, bahkan menyemprotkan wewangian baru di sela gantungan pakaian. Ia tak pernah mengaku, tapi ia sedang menyiapkan panggung untuk perasaan yang tumbuh diam-diam di malam-malam sunyi. Saat semua pakaian sudah dilipat dan mesin berhenti berputar, Sasti duduk sendiri di sudut sofa, matanya menerawang, pikirannya melayang pada Prama, pada cara pria itu menyebut namanya dengan nada rendah, pada senyum tenangnya yang membekas lebih lama dari aroma pelembut kain. Mengapa rasa ini datang padaku? Petinya. Namun, tak ada jawaban, hanya bisikan halus yang menari di dinding hatinya. Rindu yang diam-diam adalah api kecil yang tak pernah padam. Ia tak membakar habis, tapi cukup untuk menghanguskan sunyi. Dan di antara setiap cucian yang datang dan pergi, Prama hadir seperti noda yang tak ingin dihapus, membekas lembut, menempel di hati, dan justru membuatnya hidup kembali. Sore itu hujan turun tanpa aba-aba, deras dan tiba-tiba membasahi jalan perumahan yang biasanya sepi. Petir menyambar di kejauhan, lalu listrik padam sejenak, mesin cuci terdiam, dan ruangan laundry menjadi hening. Mbak Sasti berjalan ke ruang belakang, tempat setrika berada, hendak membuka tirai tipis yang menutupi jendela. Ia ingin melihat hujan, memastikan tak ada air yang merembes ke dalam. Tirai kain warna biru itu bergoyang pelan ditiup angin. Saat ia menariknya ke samping, suara langkah cepat membuatnya menoleh. Ini aku. Suara Prama datang bersamaan dengan tubuhnya yang basah kuyup. Ia berdiri di ambang pintu belakang. Jaketnya meneteskan air, rambutnya basah, menempel di kening. Ia datang lebih cepat dari biasanya. Mau ambil laundry? Katanya, tersenyum. Meski napasnya sedikit terengah karena berlari, Sasti terdiam sebentar, lalu mempersilakan masuk. Tapi saat Prama melangkah, angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Tirai itu tertiup dan menutup kembali, membuat mereka berdiri hanya sejengkal. Terlalu dekat, ruangan terasa lebih sempit. Hujan di luar terdengar seperti denting-denting sunyi yang tak bisa dihindari. Prama menatap mata Sasti dalam, tidak seperti biasanya. Tatapan itu tak lagi sopan atau biasa. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang menahan diri, tapi sudah terlalu lama disimpan. Sasti ingin bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya bisa berdiri, membiarkan degup jantungnya menyalak dalam diam. Dan saat itu, waktu terasa berhenti. Prama mengangkat tangan, hendak menyentuh anak rambut di pipi Sasti yang menempel karena lembab udara. Namun, ia urung. Ia hanya menatap seperti ingin menggambar wajah wanita itu dalam ingatannya. Dada Sasti terasa hangat, seolah semua aliran darah berkumpul di sana. Napas mereka nyaris beradu. Ia bisa mencium aroma hujan di tubuh Prama, bercampur dengan sabun cucian yang tadi pagi ia gunakan untuk pakaian pria itu. Satu langkah lagi, dan mereka akan saling bersentuhan. Tapi tak terjadi apa-apa malam itu. Hanya senyap yang menyelimuti mereka, hanya hati yang menggigil karena hasrat yang belum bisa diungkap. Namun sejak sore itu, ada yang berubah. Tatapan mereka jadi lebih berhati-hati, tapi juga lebih menyala. Gerak tubuh mereka seolah menahan sesuatu yang ingin meledak, tapi masih dijaga oleh tipisnya kendali. Dan tirai biru itu, yang tadi hanya selembar kain, kini menjadi saksi bahwa batas telah bergeser, bahwa keinginan telah muncul, meski masih disimpan dalam dada yang bergetar. Sejak sore hujan itu, kehadiran Prama tak lagi terbatas pada Jumat sore. Ia mulai datang lebih sering, kadang Senin pagi, kadang Rabu siang. Dan setiap kali datang, cucian yang dibawanya semakin sedikit. Hanya satu kemeja, kadang hanya celana. Ini masih bersih kayaknya, gumam Sasti suatu hari sambil tersenyum kecil, menatap kaos putih yang masih harum. Tapi ia tak pernah bertanya, karena diam-diam ia tahu Prama sedang mencari alasan untuk tetap hadir, untuk tetap dekat. Dan ia pun tak ingin alasan itu berhenti. Mbak Sasti mulai melakukan hal yang tak pernah ia lakukan pada cucian siapapun, menambahkan sedikit pewangi khusus, aroma cendana dan bunga melati. Ia ingin Prama membawa pulang sedikit jejak darinya, sebuah sentuhan samar yang melekat di kerah kemeja, menyelinap di sela-sela lengan panjang yang ia setrika dengan penuh perhatian. Sore itu, mereka duduk berdua di sofa kecil dekat rak setrika. Mesin cuci berdengung pelan, langit senja menyusup dari celah jendela. Kadang aku iri sama baju-baju ini,
ujar Prama tiba-tiba. Suaranya rendah. Sasti mengangkat alis, tersenyum heran. Iri kenapa? Karena mereka bisa disentuhmu setiap hari. Ucapan itu mengguncang sesuatu dalam dada Sasti. Ia terdiam. Mencari kata, tapi tak perlu lama. Karena tangan mereka bersentuhan di atas meja. Bukan karena sengaja, tapi tak juga ditarik kembali. Kopi di cangkir mulai dingin, tapi di antara mereka ada sesuatu yang mulai menghangat. Kalau Mbak Sasti merasa sendiri, itu karena semua terlalu diam padamu. Tapi aku dengar, kata Prama pelan, menatap lurus ke matanya. Aku dengar rindumu. Dan sebelum sempat Sasti membalas, bibir Prama menyentuh pipinya. Ringan, seperti bayangan yang lewat, namun menyisakan gemuruh yang tak bisa ditepis. Ciuman itu adalah gerbang. Dan ketika akhirnya mereka saling mendekat, tidak ada yang buru-buru. Hanya panorama, seperti menyusuri peta yang sudah lama digambar, tapi tak pernah dibaca. Tubuh mereka bersandar, tangan saling mencari. Nafas mereka bercampur di udara yang terasa lebih pekat dari biasanya. Punggung tangan Prama menyentuh pipi Sasti, mengusap dengan lembut, seolah takut merusak rapuhnya luka lama. Sasti membalas, menarik wajahnya, dan mencium bibir Prama untuk pertama kalinya. Lembut, dalam, dan penuh pertanyaan yang tak butuh jawaban. Di antara tumpukan pakaian bersih, mereka akhirnya bersatu, bukan karena nafsu semata, tapi karena rindu yang tak bisa lagi disembunyikan. Malam itu mereka tak bicara banyak, tapi tubuh mereka saling bercerita tentang kesepian, tentang kehilangan, tentang cinta yang tak pernah mereka kira akan hadir di antara deterjen dan gantungan baju. Dan saat semua selesai, Sasti menyandarkan kepalanya di dada Prama. Mesin cuci masih berdengung, tapi di dalam ruang itu hanya ada keheningan yang hangat dan rasa yang kini tak bisa lagi diingkari. Setelah malam itu, keduanya saling menjauh, bukan karena benci, justru karena terlalu takut pada cinta yang tumbuh terlalu cepat, terlalu dalam, dan datang pada waktu yang salah. Prama tak datang selama 3 hari. 3 hari yang bagi Mbak Sasti terasa seperti 3 musim. Ruang laundry kembali sunyi. Aroma pelembut pakaian tak mampu menutupi aroma kosong yang menggantung di udara. Sasti mencoba sibuk, menyetel musik lebih keras, menyetrika lebih banyak, bahkan membuka semua jendela agar angin masuk. Tapi udara tetap sesak, karena satu-satunya yang ingin ia hirup tak lagi datang. Lalu, di hari keempat, tepat saat matahari mulai tenggelam dan Sasti hendak menutup rolling door, Prama mengenakan hoodie gelap, membawa kantong kecil yang seolah hanya berisi 1 kaos. Maaf telat ya, katanya, berpura-pura santai, tapi sorot matanya bercerita lain. Ada gugup, ada rindu, dan ada kerinduan yang nyaris meledak. Laundry? 1 kaos? Tanya Sasti pelan. Senyum di bibirnya nyaris tak terbaca. Prama mengangguk. 1, tapi berat. Mereka tertawa kecil, tawa yang canggung, tapi jujur. Dan tanpa banyak bicara lagi, Sasti membiarkan pintu digulung kembali. Ruangan kembali sunyi, hanya suara mesin pengering yang berdengung pelan. Di antara gantungan baju dan rak deterjen, mereka berdiri berhadapan. Tak ada yang memulai, tapi tubuh mereka tahu kemana harus menuju. Langkah mereka saling mendekat, dan dalam hitungan detik, Prama memeluknya erat. Pelukan itu seperti pengakuan bahwa jarak yang diciptakan bukanlah penolakan, tapi ketakutan. Dan kini, di balik tembok laundry yang dingin, ketakutan itu berubah menjadi kehangatan yang tak bisa dibendung. Ciuman mereka kali ini lebih dalam, bukan lagi penuh ragu, tapi sebuah pengakuan dayam-dayam akan rasa yang tak sempat dilisankan. Sasti memejam, membiarkan tangan Prama menyusuri punggungnya. Lembut, seperti angin yang menyapu debu masa lalu. Jemari Prama menggenggam jemari Sasti, membawanya duduk di lantai yang dingin, namun terasa hangat oleh tubuh yang bersentuhan. Di sanalah, di antara tumpukan handuk dan sabun cair, mereka kembali bercinta. Tapi malam ini berbeda. Tak tergasa, tak semata tentang tubuh. Ini tentang rindu yang bertemu, tentang kulit yang mencari kulit. Bukan untuk menguasai, tapi untuk mengisi kekosongan yang tak mampu dijelaskan. Nafas mereka menyatu, perlahan, seperti embun yang menetes satu persatu. Dada menyentuh dada, hangat, mengalir tanpa kata. Setiap gerak, setiap sentuh,
terasa lebih bermakna. Tak ada desah yang keras, hanya suara pelan, seperti doa dalam malam yang sunyi. Dan ketika segalanya mencapai puncaknya, mereka tak bersorak. Mereka hanya berpelukan erat, seolah ingin berkata, "Jangan pergi lagi." Hujan turun diam-diam malam itu. Tapi di dalam laundry kecil, dua tubuh saling menghangatkan dalam diam yang begitu manis. Hari-hari berikutnya terasa seperti berada di antara dua dunia. Di Shanghai, Prama kembali menjadi mahasiswa sopan yang berjalan dengan ransel dan kemeja bersih. Hasil sentuhan tangan Sasti. Tapi malam-malamnya, pikirannya selalu melayang ke ruang laundry kecil yang memeluknya, hangat dalam kesepian. Di sisi lain, Sasti mulai dihantui ketakutan. Cinta ini tumbuh seperti bunga liar, indah, tapi tak punya tempat. Ia tak tahu apa yang Prama rasakan sebenarnya. Dan lebih dari itu, ia tahu Prama bukan benar-benar sendiri. Suatu sore, saat langit mulai muram, Prama duduk di sofa laundry dengan wajah gelisah. Tangannya memainkan resleting jaket, matanya menatap kosong. "Mbak," katanya lirih, "kayaknya pacarku mulai curiga." Sasti menoleh. Tubuhnya seakan disiram air dingin. Dia nanya kenapa aku sering cuci baju, padahal gak banyak kuliah. Bahkan kemarin dia ngajak mampir ke laundry bareng. Tapi ku tolak. Hening menggantung di udara. Mesin pengering berhenti berputar, menyisakan keheningan yang berat. "Aku gak mau menyakitimu, Prama," bisik Sasti, nyaris tak terdengar. "Aku ini siapa? Janda, 10 tahun lebih tua, punya luka. Dan kamu wanita paling hangat yang pernah kujumpai." Potong Prama cepat, menggenggam tangannya. "Kamu bukan pelarian, kamu tuan." Kata-kata itu membuat air mata menggantung di pelupuk Sasti. Tapi ia tahu, cinta tak cukup hanya soal rasa. Ada kenyataan yang menggigit, lebih tajam dari rindu. Malam itu, mereka sepakat untuk berhenti. Setidaknya, mencoba. Namun saat malam turun, dan langit semakin sunyi, langkah kaki Prama kembali menapaki halaman kecil laundry itu. Kali ini tanpa alasan, tanpa membawa cucian, hanya membawa rindu. Rolling door sudah setengah tertutup, tapi Prama tetap mengetuk pelan. Sasti membukanya, matanya basah, rambutnya digelung seadanya, dan tubuhnya dibalut daster tipis yang tak sengaja memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sebenarnya ingin ia sembunyikan. Mereka tidak berkata-kata, mereka hanya saling memandang. Dan ketika pintu ditutup kembali, tak ada lagi jarak. Pelukan mereka malam itu bukan sekadar rindu, tapi keputusasaan yang menemukan satu-satunya tempat untuk berteduh. Di lantai laundry yang dingin, tubuh mereka kembali saling menyatu. Kali ini tanpa perlawanan, tanpa keraguan. Sentuhan demi sentuhan terasa seperti napas terakhir sebelum karam. Kulit menyusuri kulit, pelan, gemetar, penuh makna. Tak ada yang memaksa, hanya dua tubuh yang tak lagi bisa menyangkal bahwa mereka saling membutuhkan. Ciuman Sasti mendarat di leher Prama, ringan seperti embun pagi. Jari-jari Prama mengusap pinggang Sasti, menyisiri lekuknya, seperti mengenal peta yang selalu dirindukan. Dan ketika tubuh mereka berpadu, tidak ada kata, hanya desir, hanya dengusan rindu yang dibisikkan tanpa suara. Mereka menangis setelahnya, bukan karena menyesal, tapi karena tahu malam itu mungkin adalah yang terakhir, malam yang paling dalam. Beberapa hari setelah malam yang hening itu, semuanya berubah. Mbak Sasti menyadari kehadiran seseorang yang tak biasa. Seorang perempuan muda, mengenakan blus putih dan celana jeans. Rambutnya lurus, wajahnya cantik, tapi kaku. Ia datang membawa kantong laundry kecil, berpura-pura sebagai pelanggan baru. Tapi, Sasti tahu, ia bisa mengenali aroma ragu dan cemburu, sebagaimana ia mengenali aroma deterjen yang sering dipakai Prama. Perempuan itu menatap sekeliling ruangan dengan pandangan mengamati. "Namanya siapa, Mbak?" tanyanya ringan, tapi menyimpan amarah yang terbungkus rapi. "Sasti," jawabnya, tetap ramah meski jantungnya berdegup tak beraturan. Perempuan itu hanya mengangguk, lalu berkata, "Kalau Prama biasanya nyuci di sini ya?" Sasti terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Iya, dia langganan tetap." Sore itu, Prama datang. Matanya langsung menyapu ruangan dan membeku melihat pacarnya berdiri di sana. "Dinda, kamu ngapain kesini?" "Nyari kamu," jawab perempuan itu. Dan ternyata ketemu jawabannya. Pertengkaran kecil terjadi, bukan dengan teriakan,
tapi dengan suara tajam yang menusuk dari tiap kalimat. Sasti ingin keluar dari ruangan, tapi Dinda justru menahannya dengan satu kalimat. Kamu pilih aku. Tahu daya. Prama mematung. Sasti menunduk. Hujan turun di luar, dan mesin pengering berdengung lirih, seperti nyanyian duka. Lalu, dengan langkah pelan tapi pasti, Prama menoleh ke Sasti, menatapnya lama. Dan dalam tatapan itu, tak ada lagi keraguan. Aku pilih Mbak Sasti. Dinda tersenyum miris. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia pergi, dan Prama tetap berdiri di sana, di tengah aroma sabun dan kenangan, memeluk perempuan yang telah membuatnya merasa hidup kembali. Beberapa bulan berlalu, Sasti dan Prama tak langsung menyatukan segalanya. Mereka berjalan perlahan, saling menjaga. Prama menyelesaikan kuliahnya, dan di setiap malam ujian, Sasti menjadi penghangat dalam diam, menyediakan kopi, menyetrika bajunya, dan sesekali menyelipkan catatan kecil dengan tulisan tangan. Semangat, ya, aku percaya kamu bisa. Tak semua orang mengerti hubungan mereka, tapi tak lagi penting. Yang tahu adalah mereka berdua, bahwa cinta ini datang dari kekosongan yang sama dan tumbuh bukan karena kesempatan, tapi karena kebutuhan untuk merasa utuh. Kini mereka tinggal bersama di rumah kecil yang dulunya hanya milik Sasti. Tirai tempat mereka dulu saling menatap kini tetap berkibar, membawa angin dan kenangan. Aroma cucian masih tercium, tapi kini bukan hanya dari deterjen, tapi dari peluh Prama yang bekerja, dari aroma tubuh Sasti yang memeluknya di malam hari, dari cinta yang mereka rawat dalam sunyi. Dan ketika Prama mencium leher Sasti di pagi hari, sambil berbisik, "Terima kasih karena gak pernah menyerah untuk kita," Sasti hanya tersenyum. Karena cinta ini mungkin terlarang di awalnya, tapi ia telah memilih untuk menjadi rumah tempat Prama pulang dan mencintai tanpa syarat. Begitulah akhir kisah mereka, Sasti dan Prama. Dari pertemuan tanpa sengaja menjadi kedekatan yang tak bisa dielakkan, hingga akhirnya memilih untuk saling memeluk. Meski semesta tak selalu mengizinkan, cinta mereka tidak sempurna, bahkan terlarang di mata sebagian orang. Tapi kadang hati manusia tak butuh restu dunia, hanya butuh seseorang yang tetap tinggal saat semua ingin pergi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kamu pernah menyimpan rindu dalam diam, atau pernah mencintai dengan cara yang tak biasa, kisah ini mungkin adalah kisahmu juga. Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar jika kisah ini menyentuhmu, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Karena selalu punya cara untuk pulang.